Halo guys, balik lagi sama aku Inji. Dan kali ini aku mau bawa acara yang spesial banget nih. Berhubungan banget, udah mau Halloween. Kalian tahu kan hari hantu-hantu keluar gitu? Ya gitu, tanggal 31 Oktoberan ya. Itu akan ada Halloween. Jadi kita udah kumpulin beberapa ciwi-ciwi kita, teman-teman aku, untuk cerita pengalaman horor mereka. Jadi sebelum itu kita bakal kenalin dulu mereka. Oke? Dari sini dulu, silakan. Dari aku? Iya, dari kamu. Silakan. Halo, kenalin nama aku Fadila. Berikutnya. Halo, aku Maizel. Hai, aku Beka. Dan kita adalah grup band. Jadi kalian udah lihat ya dari muka-mukanya yang mana yang paling sering dihantuin gitu. Ada yang pernah dihantuin berapa kali? Di ghosting sih. Di ghosting ya. Itu lebih serem sih, lebih horor di ghosting cowok ya. Ghosting nih. Aduh. Mulai cerita horornya. Aku dulu. Oke, aku pembuka. Ini soalnya bukan horor yang aku punya banyak banget sih cerita horor, tapi bukan aku yang ngalamin. Jadi kayak temen aku. Jadi waktu itu temen aku tuh, kalian tahu nggak sih kayak biasa SMA tuh baru dapet temen baru kan. Nah temenku kebetulan baru pindah sekolah. Jadi baru banget, belum kenal siapa-siapa yang kayak gimana banget kan. Akhirnya kita kerja kelompok di rumah aku ya gitu, kata temennya ini. Dateng kan, tok permisi, buka pintu. Yang bukain tuh mamanya temennya ini. Masuk gitu. Oh iya tante gitu, kamu mau makan dulu gak gitu. Itu kan soalnya rumah temennya tuh nggak gitu gede kan. Jadi kayak sofa, dapur di belakang. Jadi kayak mamanya abis selesai bukain pintu, itu tuh langsung balik motong masak Di gitu dapur lah ya? di dapur. Enggak tante, aku mau kerja kelompok sama ini disebut ya namanya. Aku naik dulu ya tante. Udah naik, udah selesai kerja kelompok, udah mau balik nih. Temenku udah ngomong gini ke temen dia, mak lu baik banget gitu kan. Gila, baru pertama masuk aja udah ditawarin makan. So temennya kayak bingung gitu, kayak emak gue udah gak ada 2 tahun yang lalu. What? Serius? Iya. Terus yang tadinya siapa dong? Nggak tahu. Maksudnya ini kalian posisinya bertiga gitu? Enggak, aku denger dari temenku. Oh, jadi cerita temen. Cerita temen aku. Oh iya. Ih sumpah sih itu serem banget kan? Dia dibukain pintu, dibukain loh. Emang hantu bisa ngebuka pintu? Nggak tahu, pokoknya dibukain. Percaya nggak percaya sih sebenarnya ya. Jadi di rumah tuh cuma ada dia, adiknya. Udah, papanya lagi kerja. Mamanya udah nggak ada 2 tahun yang lalu. Ih gila ditawarin makan loh. Terus di dapur tuh siapa yang motong-motong? Motong. Tapi pas ke dapurnya udah bersih, nggak ada apa-apa. Cobain, lihat. Mungkin lagi halu kelaparan gitu kan. Tapi nggak mungkin dong hantu Emang bisa merinding sih. buka pintu. Emang kuncinya kan biasa kalau di komplek tuh nggak pernah dikunci yang rapet gitu kan. Biasa lah ya, dicantolin gitu doang kan. Tapi nggak mungkin dong orang nggak buka pintu gitu kan. Nggak mungkin dia tiba-tiba gitu kan. Halusinasi sampai buka pintu sendiri. Sumpah. Aku sambil merinding gila. Aku punya. Di waktu SMP ya. Nah kan, tapi ini tuh ceritanya di rumah aku yang dulu, jadi aku pindah gitu. Kamu dari mana? Masih di Bandung? Masih di Bandung Oh. kan. Terus udah gitu, nih aku ceritain dulu denah rumah aku. Tadi rumah aku tuh paling pojok, komplek paling pojok gitu. Terus udah gitu, di depannya tuh ada rumah yang besar, tapi kosong, jadi udah bertahun-tahun kosong gitu. Kayak rumah mewah gitu ya. Iya, tapi bener-bener kosong, bener-bener gak ditempatin sama sekali semenjak aku tinggal di situ. Terus udah gitu di pinggirnya rumah itu makam kuburan. Sumpah kan serem banget gitu. Berarti rumah kamu deket makam? Iya depannya, jadi depan rumah aku, rumah kosong, makam gitu. Itu serem banget sih tiap malam pulang lewat situ ya. Terus jadi gitu, aku ceritanya tuh mau pergi gitu kan sekeluarga. Yang lain udah pada ngumpul tuh di mobil, udah mau pergi. Tiba-tiba abang aku bilang, ini Del tolong dong panggilin tante masih di atas tuh. Kita tunggu di mobil ya. Udah aja. Oh iya, aku ke atas aja. Kita udah tunggu di mobil ya. Terus udah gitu, ada yang jawab, bener serius itu, nggak bohong. Itu kamu yang denger sendiri. Itu kamu yang denger? Iya. Kayaknya deh. Oh, aku kira ya udah lah. Iya, itu kan tandanya iya kan. Ya udah aku turun. Pas turun, kayak dari tangga tuh kayak Papasan papasan gitu sama
banget. Dia terus di atas tuh gak ada siapa-siapa. Bener-bener gak ada siapa-siapa. Serius. Gila ini aku merinding Iya, sih. bener itu aku. Lu perasaannya gimana? Iya. Aku gak berani bilang ke siapa-siapa dulu. Soalnya Oh, kan iya. kalau misalkan bilang itu nanti takutnya Dicontelin. Iya. Sama takut juga lainnya pada takut. Iya, ya. nah, aku tuh cerita tuh beberapa bulan kemudian gitu. Gitu-gitu lah pokoknya. Terus ada Ngeri bunyi bel malam-malam. Masalahnya makam, boy. Iya, rumah kosong Ini juga makam. rumah kosong gitu. Cuma itu serem banget. Gitu. Bisa punya cerita? Gue ada sih, gue sendiri pengalaman, cuman kayak lebih ke lucu gitu loh. Lucu, bisa. Kok bisa lucu ya? Horor komedi ya? Ya, bisa. Komedi, soalnya kan awalnya pas gue SMA tuh kita kayak ada mission trip gitu, jadi kita ke Jogja bareng-bareng kayak satu angkatan. Kayak retret gitu ya? Iya, seminggu kita tinggal di desa gitu. Terus gue dapet rumahnya, kayak satu rumah tuh 2 orang gitu, jadi kayak satu kampung, jadi kayak rumah-rumah. Jadi kita dapet satu rumah, terus ini rumahnya, terus kayak sebelahnya tuh kayak garasi gitu. Cuman kan kalau biasa kan kalau udah malam gelap banget kan. Iya. Terus kita dapet kamarnya 2 pintu, jadi pintu dari dalam, terus ada pintu satu ke garasi luar. Nah, Oh, connecting door gitu ya? Iya, kayak jadi dari garasi bisa langsung masukin pintu kamar gue. Cuman kayak ya udah gitu kan, awalnya kirain kita nggak bisa dibuka kan. Terus tiba-tiba temen gue ini dia tuh kayak yang kayak ada sesuatu kayak ada gitu loh, ngerti gak Kayak sih? panik kan, soalnya ke tempat baru. Dia tuh Sompral kayak sih? lebih ke challenge gitu, ngerti gak sih? Oh, kayak nantangin ya? Takut, Iya, ya, nantangin. dia lebih ke kepo gitu kan, kayak kayak asik nih gini-gini. Terus tiba-tiba Menantang ya? Iya, terus pas malam-malam ibunya tuh kayak ada meeting, soalnya ibunya tuh guru. Terus kayak meeting, jadi kayak banyak pada ngumpul di ruang tamu gitu kan. Terus kayak tiba-tiba kita ngumpul aja juga di ruang dapur di belakang. Terus kayak tiba-tiba temen gue kayak gini, kira-kira di sini ada makhluk halus kayak gitu. Gue kayak Berani banget menantang ya dia. kayak, terus dia bapaknya kayak ada di rumah ada gitu kan. Iya. Di rumah kita tuh emang ada di bang itu. Terus kayak bapaknya juga santai aja. Terus kayak ada anaknya, anak cewek. Terus kita lagi ngobrol, gue kayak gue mau tidur, gue mending tidur. Itu udah malam banget, udah kayak jam 11 malam. Terus kayak gue mau tidur, lo mau tidur gak? Enggak mau, gue gak mau tidur gitu. Terus gue kayak, gue masih mau denger cerita-cerita nih, asik banget nih, kayak gitu kan. Terus gue kayak udah, I'm gonna sleep. Terus tiba-tiba, tapi kita nggak bisa masuk pintu dari depan, ngerti gak sih? Karena ruang tamunya tuh dipakai buat banyak banget orangnya gitu kan. Terus kayak pada tuh duduk di lantai, masa kita kayak misi jalan-jalan gitu kan. Terus kayak ya udahlah, bapaknya akhirnya pintu dari belakang rumah, dia mau kayak aku mau tidur duluan, ya udah kamu dari samping pintu garasi gitu kan. Terus tiba-tiba pas kita ngobrol-ngobrol, gue nggak berani ikut bapaknya dong ke belakang, tunggu aja gitu, tunggu dinyalain lampunya. Terus bapaknya kayak, terus gue kayak apa? Terus kayak pas sini, terus gue kayak ajak-ajak kayak kenapa sih? Itu kenapa pintu belakang dibuka, pintu kamarnya? Bener-bener kayak pas kita keluar bener-bener ngelongo kebuka, kita nggak tahu itu bisa dibuka, kirain dikunci. Dari situ gue udah merinding. Terus temen gue kayak gue mau ikut tidur, akhirnya kita tidur kan. Terus dari awalnya kita kayak sampai masuknya takut, soalnya pintunya tiba-tiba ke buka melongo. Terus udah atas tidur, ya gue tidur kayak gue doang terus karena gue takut banget. Soalnya kayak perasaan gue tuh udah gak enak, kayak temen gue tuh udah aneh-aneh aja, sudah beneran ada lagi. Terus ya gue kebangun, temen gue tuh kayak pas tidur dia kayak segitu, gue gak bohong sumpah, Kayak ngigo gitu kan? keringet dingin terus ngigo-ngigo gitu. Tapi dia kayak bener-bener diganggu gitu, kayak Kayaknya dia nantangin gak sih? dia kayak Iya, kayak datang-datang udah ada nggak ya, ada nggak ya? kayak bangunin dia nggak bisa dibangunin. Gue kayak bangun, gue udah kayak Kamu di situ berdua doang? iya. Terus kayak gue kayak bangun terus kayak tiba gitu. Terus gue langsung alus waspada, terus gue doain. gue alus waspada, terus gue doain, terus udah tidur lagi kan. Terus besok paginya kayak lu mimpi apa lu semalam? Terus dia kayak enggak, gue nggak mimpi apa, sumpah semalam lu tuh kayak gue jelasin kan. Terus Nggak dia, percaya. Iya, dia kayak enggak, gue nggak ada apa-apa. Terus gue kayak udahlah santai. Terus kayak besokannya kita nyuci baju bareng kan. Terus kayak baju dia hilang sendiri, padahal kayak Di ininya bareng, di jemurnya bareng. Jemurnya bareng. Ini kayak tuyul gitu kan. Diambil bapaknya kan? Bapak yang lain. Sampai kita bener kayak cari cucian kemana-mana, hilang.
kopi dia hilang, jadi duit dia hilang, ngerti gak sih? Udah fix bapaknya. Malah nuduh ya. Soalnya bapaknya ikut cari juga, terus kayak punya siapa hilang, terus kayak punya saya bener kayak semuanya hilang gitu. Tapi pas pulangnya itu tiba-tiba ada nggak? Gak Atau ada, hilang? bener sampai ibunya bener kayak temenin kita cari. Oh iya. Tapi masalahnya kayak kita gantung bareng, topi bareng-bareng kita semua kumpulin, bener hilang dia doang, kayak spesifiknya dia, jadi kayak dia doang yang digangguin. Terus kayak Tapi emang nggak boleh nantangin sih. Nantangin sih iya dia. kan? Terus habis itu gue pengen cerita, kan habis itu biasanya kalau malam ini kan sore-sore kita ngumpul tuh kayak ke balai-balai gitu, terus kita kayak pengen cerita, wih gue digangguin tuyul kayak gitu-gitu kan. Tiba-tiba teman gue tuh matanya udah bengkak banget. Terus kayak ya, itu mau cerita horor kan pasti mereka punya masing-masing dong. Pasti. Terus kayak akhirnya si cewek itu udah kayak nggak mau gitu, tapi dia mau sama kita, dia nggak mau sendiri. Teman gue dia dapet rumah tapi kamarnya tuh sebenarnya bekas almarhum. Wow. Almarhum anak putrinya gitu. Terus kayak itu kan karena Kristen kan, jadi kayak petinya tuh kayak sampai berbulan-bulan, maksudnya berminggu-minggu di situ, kayak orang lain di situ ada rumah duka. Iya, kan kampung. Kayak di Kan kayak lu mau ngeliat kan di rumah duka. Temen gue tuh nggak tahu. Jadi pas tidur sama satunya kebangun. Pas kebangun sebenarnya kayak nggak serem gimana, cuman kayak di ujung kamar tuh ada cewek yang ngeliatin doang. Itu serem sih. Itu bukan manusia. Begini doang. Bukan manusia masalahnya. Sampai kayak bener PTSD gitu, ngerti gak sih? Kayak dia lagi tidur. Sampai bener-bener. gue bener kayak ngejolok. Bangun. Sampai banget. Terus kayak akhirnya dia teriak-teriak histeris, langsung bangun semuanya. Terus langsung ke ruang tamu, terus langsung pindah rumah. Cuman pas dia lagi tidur, terus kayak udah diliatin aja gitu. Kayak nggak diganggu, cuma diliatin aja. ngeliatin. Kayak kalian sambil kayak gini. Sumpah itu Bengong gitu. ngeri banget gak kayak gini kayak Terus gue kayak, jadi lu cerita horornya apa? Nggak usah. Tapi kalau retret juga Gue ada nih cerita retret juga, cuma retretnya dia sehari, kayak retret sekolah yang sehari semalam doang kan. Jadi kebetulan temen gue ini orangnya aktif banget, jadi kayak semua acara tuh dia ngatur. Biasalah si paling mengatur, si osis, si paling osis. si paling asik. Iya, jadi kebetulan kamarnya mereka tuh dapat kamar spesial. Jadi tuh kamar yang lain tuh single kan. Nah kamar mereka tuh double gitu loh, jadi kayak Oh, iya. twin. So kebetulan tuh pas sudah nyampe bagi ranjang, biasalah bagi ranjang kan, bagi ranjang gue tuh di sini ya. Nah dia kebetulan dapat ranjang yang nempel sama dinding. Oh, oke. Nah habis itu semua acara tuh sekitar jam 8 jam 9 gitu kan. Dia mandi malam kayak biasa kan. Mandi malam kayak biasa. Pas dia keluar, pas sudah mau tidur tuh di ranjang dia ada yang udah tidur. Ada yang udah tidur apa tuh? Jadi rambut gini tertutup sama selimut, tapi ambilnya posisi nempel sama dinding. Kepalanya ada dinding. Dia santai aja dikit, temen dia kan berempat kan satu kamar. Tidurlah dia di sampingnya. Besoknya kan balik, sorenya balik ya. Pas balik di bus, kan dia urus acara nggak berani nanya gitu kan. Di bus dia tuh digodain, jadi selalu digodain. Lu udah pergi jauh-jauh tidurnya paling cepet. Anak manja banget gitu lah biasa. Biasa temen sih agak godain. Jadi nih dia mau ngegodain balik temennya, kan udah dibagikan siapa tidur di mana. Nah dia udah langsung dia godain tuh pas di bus. Weh, katanya gue lemah, kok lu tidur duluan? Yang lain pada bengong gitu kan, bingung kan. Besok kamar sebelah ngomong, orang mereka bertiga main kartu sampai jam 2 pagi di sebelah. Ditemenin siapa tuh? Aduh. Ngeri banget maksudnya kayak mukanya ke dinding lagi. Pas balik-balik mukanya hancur. Wah. Gue kalau kayak bagi kasur tuh, gue selalu di dinding. Iya, aku juga kalau tidur nggak bisa kosong. Kiri kanan tuh nggak bisa kosong. Kayak nggak tahu kenapa ya. Kayak harus ada, kalau nggak bantal boneka tuh kiri kanan harus ada orang. Kayak rasa sepi aja gitu. Itu kan masih perjalanan dia. Jadi kayak dia udah pucet tuh yang udah mikir gitu. Siapa gitu. Sumpah sih. Kamu sama sih. Kalau aku ngalamin sendiri sih. Karena aku ngekos kan di Jakarta. Sumpah weh. Aku ngekos kan di Jakarta. Kos kedua aku. Itu aku diganggu sama anak kecil. Tuyul. Yang sekarang kos. Entah, enggak. Sebelumnya aku udah 4 kali pindah kosan gara-gara aku diganggu terus. Sumpah. Berarti bukan kos-kosannya nggak sih?
Enggak, tapi sering. Bukan kos-kosan deh, kayaknya dia yang berarti dia yang undang. Kayaknya aku deh ya. Soalnya, Bisa ketempelan gitu tahu kata orang. oh ya, Temenku soalnya pernah, mamanya pernah ketempelan sampai harus di Ruki aku harus di Ruki ya. Terus pas ini kosan kedua aku di Jakarta. Terus aku kalau tidur tuh katanya pamali nggak sih kalau tidur kalau sore-sore maghrib nggak sih? Iya. Aku sering banget tidur sore. Terus aku diganggu sama anak kecil kayak aku tidur, tau nggak sih kalau ketindihan? Entah ketindihan, entah apa. Cuman aku tahu. Iya, biasanya ketindihan emang kayak gitu. Kayak lu tahu lu lagi tidur kan. Terus pas itu aku tanya kayak gini ke pemilik kosan, bukan pemilik sih, dia penjaga kos di situ. Mbak, itu anak kecil yang suka lari-lari itu siapa ya? Terus kata mbaknya, hah, di sini nggak ada anak kecil. Terus kita kan kalau di kosan suka ngumpul bareng kan di kamar siapa gitu. Terus teman-teman aku bilang kayak gini, itu yang kamar 101 juga ada apa? Bisa lihat kayak gituan. Ada anak kecil, anak kecil. Sering banget aku diganggu. Terus pas pindah kosan, anak kecil lagi. Kayak, kenapa sih ini anak kecil ikut mulu ya? Kayaknya ngidam punya anak kayak. Ikut mulu, anak kecil lagi. Tapi sama nggak? Kamu tahu bentuknya? Aku nggak bisa gambarin ya. Cuma bener-bener anak kecil, cewek. Sama cewek juga. Cewek, sama-sama cewek. Terus kita kalau di kosan ini udah pindah kosan ya, tetap aja temenan ya, namanya anak kosan bareng. Terus suka nginap di kamar siapa ya gitu-gitu anak kosan. Terus aku nginap di kamar teman aku. Karena waktu itu kamar aku lupa kuncinya. Nginep kan, udah jam 3 aku bangun. Aku lihat teman aku lagi ngetik, soalnya dia suka ngetik malam-malam karena besoknya kerja atau apa dia meeting gitu. Udah aku cuma bangun gitu. Terus aku lihat, oh lagi kerja. Dia lagi. Besoknya aku bilang, gila jam 3 masih ngetik aja dia. Terus, hah? Dia cuman ngetik. Aku bilang, lah kan jam 3 ini ngetik apa? Kayak Kerjaan gitu kan. dia tuh posisinya gini, dia di kan kasur, terus kita ngelesain di bawah, so kita berempat, 2 di atas, 2 di bawah, temen aku di atas, terus dia lagi ngetik, ya udah ngetik gini. Terus aku bilang, kamu lagi ngetik loh jam 3. Aku bilang, mana ada anjir, kayak udah, kayak aku udah biasa, kayak kosan sebelum juga udah kayak gitu, jadi kayak udah biasa gitu loh. Kayak sekarang sih aman aja ya. Soalnya ditemenin. Iya. Makanya tapi tetap takut gak sih? Kayak apaan sih ganggu mulu? Percaya nggak sih kayak gituan? Gue kayak percaya sih. Aku sering. Gue pernah diganggu, apalagi kayak apartemen kosan gitu kan. Temen gue tuh kebetulan baru banget pindah karena kuliah kan. Jadi dia pindah ke lantai 30 tuh. Gila. Apartemennya agak tinggi kan emang. Nah abis itu karena biasa dia rumahnya 1 lantai, jadi kayak santai aja kan. Pas malam hari pertama pindah, kan biasa anak kosan happy ya. Ih gila, pertama kalinya bebas dari orang tua, bebas dari kakak adik gitu kan. Dia lagi tidur malam, lalu dari kacanya tuh ada yang tok, kayak bukan tok ini tapi gitu loh. Gila. Kayak tumpangan tapi di kaca gitu loh. Rusuh banget. Awalnya kayak batu kali gitu kan, batu. Dia pikir-pikir batu. Gak mungkin kan batu bisa dilempar dari 30. Pecah aja. Udah mulai dekat tuh. Gak berani, dia tidur aja, tutup mata tuh. Sebanyak malam dia gak tidur, cuma tutup mata aja. Itu orang gak berani tidur sebanyak malam. Sebenernya bisa jadi sih sebenarnya agak gede tau. Tapi gak besok. Kecuali ada dan mungkin kayaknya dia gak izin dulu pas masuk kan gak apartemen kan, dipikir gak usah kayak tumpengan gitu kan, gak usah. Jadi kayak udah asal masuk, asal pindah, asal tidur gitu loh. aku tiap pindah didoain dulu sih kamarnya kayak. Iya harus didoain dulu, Karena kan tapi tetap kos-kosan aja namanya gitu. diganggu, tetap diganggu ya nggak sih? Kayak biar iman kita kuat nggak sih kayak gituan? Cuma aku pribadi kan, kalian ngalamin sendiri kan. Kalau aku tuh ngalamin sendiri tuh sekali dan habis itu gak pernah diganggu lagi. Soalnya mungkin setannya capek kan sama aku ya. Soalnya kalau aku tuh Soalnya digombalin balik ya. kalau setan gak berani aku. Jadi tuh aku itu gigi. Biasa kan cewek narsis sambil gosok gigi sambil lihat kaca kan kayak. Tiba-tiba tuh samping aku tuh ada yang siul. Kayak bener gitu loh. Wow. Aku udah detik itu juga sikat giginya itu masih busa semua, belum aku kuyen belum. Aku langsung sikat gigi, aku pegang, mulut masih busaan,
aku ke kamar mamaku, mama papaku, aku bangunin kan, tapi kayak masih busa kan, dia aku kayak aduh gitu kan, ada Mio gitu kan, mamaku suruh gosok gigi juga bener gitu kan, saya gosok gigi ya udah selesai gosok gigi, coba abis itu hantunya kayak nggak mau gangguin aku lagi deh. Ngeri banget gak sih diganti? Lo pernah kesurupan ya? Kesurupan sih nggak pernah sih. Temen Kamu pernah? enggak? Enggak. Gue kayak gitu pas gue SMP. Ini lucu banget sih. Tuh agak jadi harimau. Enggak cu. Enggak, jadi pas SMP perpisahan kita ke Bali. Bukan kelompok grup gue, kelompok grup mereka. Jadi kan mereka kapal-kapalan. Ada tinggal 2 ini. Temen gue kayak nembak cowok gitu, terus kayak menyatakan cintanya gitu ke cowok ini, terus ditolak. Pas Ditas kesurupan. Kok bisa? Bisa gara-gara ditolak kesurupan. Ditolak doang kesurupan. Gue gak tahu sih, kayak mungkin sakit hati banget, gak tau. Mungkin dia ngelamun kali ya. Pas Ditas kita langsung kayak dulu. Itu ngakak sih ditolak kesurupan. Temen gue langsung telepon bapaknya pendeta, ayo Pak doain. Udah lama sih Harus di rukyah nih. gitu semua. Harus pelepasan. Aduh, iya sih gue ceritain soalnya tuh temen tuh orang suka bully gue sebar aib lo ya. Tapi Bali juga serem tau, temen gue pernah gak sengaja injek sesajen. Oh ya, itu juga. Oh iya. Ganggunya ini pas balik, gak tau apa ya, pas balik tuh ada orang yang datang ke rumah dia bilang, permisi saya mau jemput balik, kayak gitu. Apa jemput balik gitu loh, keinjek kemarin sama kamu jadi ke bawah gitu. Oh my god. Tapi dijemput baliknya gak tau, cuma bentar ya, udah gitu udah, dia udah permisi minta balik, udah itu udah balik, gak minta apa-apa. Sopan. Tapi itunya ikut. Oh, Nempel sampai balik Jakarta. Oh. Kalau aku lebih ke ini sih, nggak kayak ngikutin terus lebih ke lewat kan nggak sih? Gue nggak Indo sih, tapi nyokap gue Indigo sih. Oh ya. Kalau temen gue rumahnya itu sampai disegel sama Ustaz. Oh. Kayak dibikin tiang apa sih kalau di Polisi gitu. Disegel secara Hindu. ya dibikin tiang apa sih kalau bahasa kita kan kayak didoain dikasih tiang-tiang apa gitu didoain tiang. Jadi mamanya tuh pernah, pokoknya papanya katanya mau diguna-guna. Polisi. Akhirnya disegel polisi. Oke, sorry. Papanya mau diguna-guna gitu. Tapi mamanya yang kena, aneh nggak? Papanya yang diguna-guna, mamanya yang kena. Mungkin bapaknya juga pakai, jadi kayak mantul gitu. Bisa jadi nggak sih? Iya. Tapi dia cerita mamanya kayak udah kena, kayak udah suka bengong. So kayak mamanya suka ngerajut. Tuh kayak malam-malam bisa ngerajut. Nggak ada lampu. Kayak sampai temenku kan ngomong, "Mah, dibuka lampunya gitu kan." Mah, enakan kayak gini. Gelap banget, di ruang tamu tuh gelap, udah malam gelap. Kelihatan gue pakai gini kok, ini kan rajutan kecil-kecil gitu lagi kan. Apa akhirnya mamanya tuh udah nggak bisa berdiri. Sampai satu titik tuh udah nggak bisa berdiri, udah terkapar, ada yang minta gitu loh dari atas. Akhirnya panggil Ustadz datang ke rumah. Di rumah dia tuh lantai 2 ada kayak lukisan gede gitu. Terus Ustadz kayak nunjuk kayak titik merah gitu di lukisan, kayak lukisan abstrak gitu. Ini rumahnya. Kayak dibakar itu. Wow. Jadi asapnya dibakar di luar, asapnya di dalam. Murid-muridnya, jadi kan bayangin deh, murid-murid ustadznya tuh di luar rumah udah doain, jadi udah kayak buat pengajian tapi depan rumah. Karena nggak boleh dalam rumah. Semangat nih. Fadila ada cerita lagi nggak apa gitu? Aku ada satu lagi. Oke. Apa tuh? Jadi kan aku waktu itu nginep kan sekeluarga. Terus kalian kalau misalkan nginep di hotel, kalau tidur tuh aku nggak bisa kalau sepi. Jadi kayak TV itu nyala setiap ini gitu, setiap malam gitu. Yang penting ada suara gitu. Tapi adik aku kan nontonnya kartun kan. Nah udah gitu tiba-tiba aku kebangun gara-gara semuanya pokoknya kebangun gara-gara tiba-tiba channel TV-nya tuh pindah jadi film Poci gitu loh. Pocong. Pocong gitu. Iya kayak TV yang lagi acara gitulah, gitu-gitu. Terus udah gitu 100 suaranya di 100-in gitu. Jadi bener-bener gede banget. Ngerti gak sih? Iya, kayak ada pencet. Iya, kayak ada pencet. Padahal rambutnya tuh disimpan.
Tapi emang hotel serem sih. Iya sih, bener. Papaku sama temen-temennya pas muda, dia tuh anak cowok, mau sok jagoan. Jadi ada satu hotel di Medan tuh terkenal tempat buat gitu. Wah. Ya kan, dia sama beberapa temen-temen cowoknya, adu nyali kan, booking lah satu kamar. Rame-rame tuh cowok booking satu kamar. Pas baru sampai kamar, pas buka pintu toilet, ada hantu gantung diri. Semua pernah beli semua pada kabur. Literally papaku juga kabur. Iya lah. Udah uangnya cuma buat uji nyali doang, uang patungan mereka. Papaku pokoknya dulu nakal nih uji nyali, hidup kuburan juga pernah. Bisa cowok kan, cowok zaman Gila dulu. sih itu. Sama temen-temen mereka juga. Jadi literally tuh bukan yang kayak cuma kasat mata gitu, bukan. Literally orang cewek gantung diri gitu loh di. Aku sih gak bisa bayangin sih. Oh my god. Sumpah aku Ngeri banget kita udah bisa stop aja gak sih? Aku udah sampai pulang-pulang kayak ya doa dulu sebelum iya. Doang saya rasa guys, jadi gimana? Seru tidak? Kalian merinding? Bulu kuduknya naik? Kayaknya mereka punya cerita juga banyak gak sih? Boleh ceritain di komen. Ceritain aja, ceritain di Siapa komen. tahu punya mereka ternyata lebih serem kali ya. Iya. Bisa jadi. Oke, untuk konten kali ini sampai sini aja guys. Mungkin kalau ini seru, itu kayak kalian suka, mungkin akan ada podcast horor kedua ya. Cuma Bisa mungkin sih. beda-beda personil aja. Iya. Karena kan cerita kita udah kepake semua. Tapi saya waktu itu TZ sempet ini loh, TZ gara-gara kalian gak Penasaran nggak? Iya, Penasaran nggak? Mungkin kita player aura gitu ya. Mungkin di GH-nya punya GH Sebenarnya masih banyak sih, cuman maksudnya kalau diceritain semua sini kayak nanti jadi berjam-jam dong. Nanti kita bikin part-part gitu kan. Iya, bisa bikin film sih kalau Bisa. Jadi oke, jangan lupa di like, subscribe, di share juga, dan pantengin terus ya konten-konten kita yang lain. See you.